Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selalu saya menyampaikan bahwa nikmat ini Allah tidak menginginkan kita untuk menghitungnya. Allah pun juga menyampaikan dalam Al-Quran bahwa kalau kamu menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu. Allah hanya menghendaki agar nikmat ini disyukuri. Dan bagaimana cara mensyukuri ini nikmat? Ialah menggunakan nikmat ini untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Jadi semua apa yang Allah berikan sebenarnya tujuannya untuk dipakai melaksanakan tujuan penciptaan kita. Apakah tujuan penciptaan kita? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah di sini pengertiannya adalah untuk mentaati Allah. Jadi aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepada-Aku. Sekalipun juga ada penafsiran mengatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengetahui siapa aku. Dan kalau orang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu pasti taat kepada Allah. Tidak mungkin orang itu tahu, faham siapa Allah, kemudian dia tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang itu tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Maka hadirin yang mulia, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Idza wajadtani wajadta kulla syai, wa idza faqadtani faqadta kulla syai." Jika engkau tahu, jika engkau mengenal siapa aku yang sesungguhnya, kata Allah, maka engkau telah mendapatkan segala-galanya. Dunia Anda dapatkan, akhirat pun Allah akan peroleh semuanya. Intinya mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau tidak mengenal aku, kata Allah, idza faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau kau tidak mengenal siapa aku yang sesungguhnya, maka hilanglah segala-galanya. Dunia hilang dari diri Anda dan akhirat pun juga hilang dari diri Anda. Maka yang pertama diajarkan seluruh para nabi adalah mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalimat yang dibawa oleh seluruh para nabi
mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya satu saja, yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah dakwah inti para nabi, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Jadi seluruh proses kehidupan kita ini adalah hanya dipakai untuk taat kepada Allah. Allah kasih kita nikmat hidup, maka kehidupan ini dipakai untuk taat kepada Allah. Allah memberikan kepada kita nikmat harta, maka harta ini akan dipakai untuk taat kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat sehat, maka kesehatan ini hanya untuk dipakai taat kepada Allah. Pendek kata, semua apa yang Allah berikan kepada kita tujuannya hanya satu, yaitu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak dipakai untuk taat kepada Allah, berarti kita menyalahi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimat yang sebenarnya mudah untuk dipahami tetapi susah untuk diwujudkan, susah untuk dicapai hakikatnya tanpa perjuangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ini kan mudah diucapkan. Tetapi sebenarnya disinilah inti persoalannya. Kita sekarang ini berada di dunia dan orang selalu mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia asbab. Justru disinilah tipuannya. Jadi memang dunia ini Allah ciptakan sebagai dunia asbab, tetapi intinya Nabi diutus kepada seluruh manusia untuk memperingatkan tentang kalimat la ilaha illallah, bahwa yang menentukan segala-galanya itu adalah Allah, bukan asbab. Asbab ini adalah ujian daripada Allah untuk menguji kita, apakah kita yakin kepada asbab atau yakin kepada la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, kita lihat dalam kehidupan bahwa orang itu nanti punya uang ketika dia bekerja, bahwa hujan itu akan datang ketika ada awan mendung. Kemudian kehidupan ini akan terasa nikmat apabila benda-benda dunia dimiliki. Ini adalah asbab namanya. Tetapi la ilaha illallah itu adalah menafikan semua asbab dan mengisbabkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi kembali bahwa dunia ini memang adalah dunia asbab, sebab akibat. Orang belajar pintar, orang makan bisa kenyang, orang minum bisa berhenti hausnya. Ini adalah asbab. Ini adalah hukum sebab akibat. Tetapi sebenarnya ini adalah ujian. Mau menguji kita, apakah kita yakin bahwa yang mengenyangkan bukan nasi, yang menghilangkan haus bukan air, yang menghilangkan sakit bukan obat, tapi yang menghilangkan semuanya, yang bisa mengatasi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya yang namanya usaha kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dalam periode Mekah ini mengusahakan ini, bahwa sebenarnya asbab ini adalah tipuan dan hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Harus masuk keyakinan dalam diri kita bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan mudarat. Sebab yang lain itu bisa terjadi apabila berada dalam keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, sebenarnya kalimat la ilaha illallah ini kan adalah kalimat nafi isbat. Jadi nafi isbat ini berhadapan dengan sebab akibat. Jadi saya ulangi, sebab akibat ini berhadapan dengan nafi isbat. Nah sekarang mana yang kita mau percaya? Apakah kita uji yang sebab akibat ini kita pelihara, atau kita ambil nafi isbat yang menjadi keyakinan inti kalimat la ilaha illallah? Maka hadirin yang mulia, selalu kita muzakarakan bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah ini adalah
tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi itu adalah artinya. Tapi maksud daripada kalimat ini adalah mengeluarkan keyakinan-keyakinan dari hati kita. Keluarkan keyakinan kepada makhluk. Bahwa makhluk bisa memberi manfaat. Makhluk bisa memberi mudarat. Semua dikeluarkan itu. Kemudian masukkan ke dalam hati bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat. Tidak ada yang bisa memberi mudarat. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti kalimat la ilaha illallah. Jangan tertipu dengan sebab akibat. Jangan tertipu dengan asbab keduniaan. Maka Bapak dan saudaraku yang mulia, diutusnya para nabi adalah untuk meluruskan hati-hati manusia. Jangan tertipu dengan dunia yang penuh dengan sebab akibat. Langsung yakini sungguh-sungguh bahwa kehidupan dunia ini ditentukan oleh maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, bisa enggak kita kompromikan antara sebab akibat ini dengan kalimat la ilaha illallah? Disinilah yang disebut dengan mujahadah, dan disinilah yang ditunjukkan oleh para nabi. Nabi tidak menafikan yang namanya sebab akibat. Tetapi Nabi mementingkan, menonjolkan lebih awal la ilaha illallah. Sekalipun dia menghilangkan yang namanya sebab akibat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat secara sederhana. Penjelasan kalimat sederhana ini. Yaitu kalimat nafi isbat. Dan kalau ini diulang-diulang, maka itu akan memasukkan keyakinan yang sempurna ke dalam diri kita. Jadi la ilaha itu namanya kalimat nafi, meniadakan. Illallah ini namanya isbat. Jadi la ilaha illallah satu potong itu. Kemudian illallah ini namanya satu potong lagi. Jadi la ilaha illallah itu meniadakan. Kemudian illallah itu adalah menisbatkan, artinya menetapkan. Nah, jadi la ilaha illallah tidak ada Tuhan. Illallah, la ilaha illallah tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Itu berarti Tuhan itu hanya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mudah dipahami, saya kasih contoh sederhana lah. Ketika kita mau makan obat misalnya, maka kita jangan ada keyakinan yang menonjol bahwa obat ini bisa memberi manfaat. Memang obat bisa memberi manfaat, tetapi perlu diyakini obat ini bisa bermanfaat kalau Allah kehendaki ada manfaat di dalamnya. Maka peganglah itu obat dan katakan kepada obat, obat ini tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Yang memberi manfaat adalah, atau kita mengatakan menyembuhkan. Obat ini tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat bisa menyembuhkan berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa menyembuhkan tidak berhajat kepada obat. Jika Allah menghendaki, obat bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, obat tidak bisa menyembuhkan. Dan jika Allah menghendaki, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Inilah inti. Dan semua persoalan hidup bisa dimasukkan ke dalam cara seperti ini. Bapak dan saudaraku yang mulia, kita lapar. Kemudian kita ada makanan. Jangan yakin bahwa makanan ini yang mengenyangkan. Kita katakan makanan tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Makanan ini bisa mengenyangkan berhajat kepada Allah. Kemudian Allah tidak berhajat kepada makanan untuk mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, makanan bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, makanan tidak bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, tanpa makanan pun Allah bisa mengenyangkan. La ilaha illallah.
Semua kehidupan bisa dimasukkan di sini. Uang tidak bisa membahagiakan, pangkat tidak bisa membahagiakan, harta tidak bisa membahagiakan. Yang membahagiakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalnya lebih jauh. Uang tidak bisa membahagiakan, yang membahagiakan adalah Allah. Uang bisa membahagiakan, berhajat kepada Allah. Allah bisa membahagiakan, tidak butuh uang. Jika Allah menghendaki, uang bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, uang tidak bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, tanpa uang pun Allah bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Buktinya dalam kehidupan, betapa banyaknya orang punya uang, tidak bahagia-bahagia. Betapa banyaknya orang yang punya pangkat yang tinggi, gelisah hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan, tidak ada Allah dalam kehidupannya. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafi isbat ini harus diulang. Sehingga yang ada di dalam diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diperkenalkan para nabi dan inilah yang disampaikan oleh junjungan kita selama 13 tahun dalam periode Mekah. Meyakini sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dan inilah ujiannya Pak, inilah ujiannya terberat. Ketika kita sibuk di asbab, kemudian pada saat yang sama datang kewajiban agama, maka untuk sementara tinggalkanlah itu asbab, kemudian datang kepada keyakinan agama, maka asbab ini akan mempunyai manfaat karena kita juga sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Contohnya begini, Bapak dan saudaraku yang mulia, sementara sibuk-sibuknya kita berdagang, pembeli sudah banyak berdatangan, dan pada saat yang sama azan dikumandangkan. Ini adalah sebab akibat datang orang, berarti banyak yang bisa memberikan manfaat keduniaan. Tapi pada saat yang sama datang panggilan azan. Mana yang kita dahulukan? Orang yang punya keyakinan yang kuat, dia mengatakan, jangankan uang 1 miliar, jangankan uang 5 miliar, 100 triliun pun saya akan tinggalkan demi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin. Dan biasa saya katakan bapak-bapak, supaya kita ini gembira Pak, supaya kita ini tenang, damai, bahwa kita orang Islam. Saya ingin mengulangi lagi dalam berbagai macam ceramah yang lain. Saya katakan bahwa satu orang yang beriman dalam pandangan Allah itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Begitu mulianya orang yang beriman. Dan ini harus disampaikan dan harus diyakini bahwa diri kita ini Allah kasih iman, maka kita lebih mulia dibanding dengan dunia ini beserta seluruh isinya. Kadang-kadang ada tanya saya, betulkah itu Ustaz? Satu orang beriman lebih mulia daripada dunia. Saya bilang jangankan satu orang beriman, satu perbuatan orang beriman kadang-kadang jauh lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Saya sampaikan itu hadis. Ini hadisnya Ustaz. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum fajar di sisi Allah itu jauh lebih mulia dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat, satu amal orang beriman. Salat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi katakan itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Yang mengucapkan kata-kata ini adalah manusia yang terbukti semenjak dia lahir sampai meninggal dunia tidak pernah keluar kata dusta dari mulutnya. Inilah yang mengucapkan salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi satu orang amal orang yang beriman sudah lebih baik dari dunia. Apalagi kalau satu orang yang beriman yang banyak amalnya, tentu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya ini. Maka hadirin yang mulia, maka perdagangan yang mendatangkan uang 50.000, 100.000,
1 juta, 1 miliar, tidak ada artinya kalau iman sudah ada dalam diri kita, kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu inilah yang harus disampaikan, inilah yang harus diusahakan, Pak. Dan seandainya kalimat ini tertanam dalam diri kita, maka kehidupan umat ini akan datang. Makanya ketika Nabi ditanya tentang Islam, sebenarnya banyak di antara kita ketika ditanya tentang Islam bingung itu, Pak. Jangankan orang awam, orang berpendidikan saja kalau ditanya tentang Islam, luar biasa macam-macamnya, Pak. Saya biasanya kalau jumpa dengan adik-adik mahasiswa, kadang-kadang saya bertanya sederhana, "Nak, Anda Islam kan?" "Ya Ustaz." Sekarang saya mau tanya dulu sederhana, apakah sebenarnya yang kumaksud dengan Islam? Atau kasihlah definisi tentang Islam. Atau beritahu kepada saya bagaimana pengertian anak-anakku ini tentang Islam. Kadang-kadang bingung, Pak. Padahal pertanyaan ini pernah disampaikan Jibril alaihissalam kepada Nabi. Artinya Jibril ini datang untuk mengajarkan kepada sahabat tentang apa sih sebenarnya itu Islam. Maka hadirin yang mulia, kalau hadisnya ini panjang. Ketika Nabi duduk bersama sahabat, datang Jibril alaihissalam, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, orangnya luar biasa, gagahnya, tidak ada tanda-tanda musafir, langsung duduk di hadapan Nabi. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, fa'akhbirni anil Islam." Beritahu kepada saya apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Inilah definisinya, Pak. Inilah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Jibril ketika Jibril mengatakan apa itu Islam. Jadi hadirin yang mulia, banyak orang tidak memahami ini bahwa Islam definisinya sederhana seperti ini. Bahkan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, pernah saya membaca buku adalah Islam the Misunderstood Religion. Sudah diterjemahkan itu adalah salah paham terhadap Islam. Jadi tidak mengerti tentang Islam itu sesungguhnya, salah memahami. Jadi pemahaman Islam sederhana saja. Kalau kita sudah paham betul-betul dengan rukun Islam ini, sebagai memang penjelasannya banyak, tapi intinya di dalam rukun Islam ini. Dan kita lihat adalah yang pertama itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi bahwa di tim pertama ini adalah keyakinan, yakin sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian langsunglah yang kedua, untuk membedakan bahwa la ilaha illallah yang diperkenalkan oleh nabi-nabi yang lalu berbeda dengan apa yang diperkenalkan oleh Nabi. Bukan la ilaha illallahnya yang berbeda, tetapi mengamalkan la ilaha illallah yang dicontohkan oleh Nabi, inilah yang membedakan antara umat Nabi dengan umat-umat yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dua ini hal harus dipahami baik-baik. Bahwa kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami pasti ada cara Nabi untuk melaksanakan itu perintah. Saya ambil contoh misalnya, salat. Salat ini dalam Al-Qur'an hanya dikatakan aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana kita mendirikan salat? Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Maka untuk melaksanakan ini salat harus rujuk kepada Rasulullah. Kita baca hadisnya Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan ini pun juga hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, tidak bisa juga dipahami tanpa mengkaitkan dengan hadis yang lain. Makanya dalam studi hadis ada namanya pemahaman tekstual, ada namanya pemahaman intertekstual.
Artinya suatu teks tidak bisa dipahami tanpa mengkaitkan dengan teks yang lain. Satu hadis tidak bisa dipahami kalau tidak menghubungkan dengan hadis yang lain. Coba kalau misalnya kita katakan, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat. Sudah bisakah kita salat? Tidak bisa, Pak. Nanti kita cari hadis yang lain. Bagaimana caranya Nabi takbir, bagaimana caranya Nabi meletakkan tangan, bagaimana caranya Nabi ruku, bagaimana caranya Nabi iktidal, bagaimana caranya Nabi sujud. Dan ini banyak hadisnya. Jadi hadis tentang salatlah engkau sebagaimana engkau melihat salat, butuh hadis-hadis yang lain untuk memahami ini hadis. Inilah yang disebut dengan pendekatan intertekstual. Artinya mendekati satu hadis dengan hadis-hadis yang lain. Begitupun juga dengan ayat. Untuk memahami satu ayat kadang-kadang dibutuhkan dengan ayat yang lain. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya para Rasulullah adalah untuk menjadi contoh yang terakhir, Pak. Maka Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman kita ini kadang-kadang, saya pernah menghadiri ijtima dunia di Bangladesh. Waktu itu kira-kira dihadiri oleh 7 juta manusia, Pak. Dan biasanya di Bangladesh itu di bulan Januari itu namanya ada pertemuan umat Islam sedunia. Jadi biasanya kalau kita sholat Jumat itu satu imam kemudian makmumnya 7 juta. Safnya itu 4 kilo kiri kanan dan 3 kilo ke belakang, Pak. Tidak kelihatan itu orang. Luar biasa jauhnya itu. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ceramah atau bayan pada waktu itu, langsung begitu dia bicara langsung dia katakan, "Tuan-tuan sekalian, tahukah diri Anda siapa sebenarnya yang disebut dengan umat Rasul? Betulkah kita ini adalah umat Rasulullah?" Jadi pertanyaannya santun sederhana, betulkah kita ini adalah umat Rasul? Betulkah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dan siapakah sebenarnya itu umat Nabi? Maka hadirin yang mulia, maka umat Nabi ini harus mengikuti pekerjaan daripada nabinya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, diajarkan syahadat, kemudian diajarkan salat. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, sebenarnya apa tugas saya? Saya sudah masuk Islam. Apa tugas saya?" Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tugasku adalah tugasmu. Apa yang aku kerjakan, itulah yang engkau kerjakan." Maka hadirin yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk menutup risalah daripada Allah dan menyempurnakan ini agama. Dan Allah sudah mencap dalam Al-Qur'an, tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditutup yang namanya pintu kenabian. Maka hadirin yang mulia, tetapi Allah katakan bahwa Al-Quran ini, Islam ini menjadi rahmat. Dan ini akan lestari sampai akhir zaman. Bagaimana mungkin nabinya sudah tidak ada, kemudian agama ini harus langgeng. Dan rumus mengatakan kalau agama ini tidak disampaikan, dia akan hilang. Maka hadirin yang mulia, maka ketika Hajjatul Wada, itu adalah janji antara Rasulullah dengan para sahabat. Nabi mengatakan waktu itu, "Falyuballighul hadiru al-ghaib." Dalam hadis yang lain dikatakan, "Falyuballighu asy-syahidu al-ghaiba." Hendaklah orang yang hadir pada pertemuan Hajjatul Wada ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Inilah transaksi dakwah dari Nabi kepada sahabat dan dari sahabat sampai kepada kita ini. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Sekalipun dalam banyak penafsiran, banyak dikatakan bahwa yang dimaksudkan itu hadis itu adalah para sahabat. Tapi para sahabat ini itu dijamin dalam ayat yang lain.
Allah katakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi para sahabat ini adalah generasi yang diridai oleh Allah. Dan ada penjelasan di situ Al-Qur'an walladzina tabauhum. Siapa yang mengikuti langkah-langkah para sahabat untuk melaksanakan ini agama, maka dia pun juga akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi sebagai penutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Seorang ulama besar pernah berpikir, dia mempunyai murid itu puluhan ribu, Pak. Dan punya pesantren. Ada satu ayat yang selalu dia pikir, ini ayat ini. Yaitu wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk bermujahadah dalam agama ini dengan hartamu, dengan dirimu. Dia bilang bagaimana mengamalkan ini ayat ini. Karena dua persyaratannya, harta dan diri, ini yang disebut dengan mujahadah yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan ulaika humus shadiqun, itulah sebenarnya orang-orang yang benar. Lama berpikir, dan saya katakan lama aku tidak mengerti apa ini. Setelah suatu saat ada datang jamaah dari Makassar ke Sumatera. Kemudian pendek cerita, ulama ini tanya, "Nak, untuk apa kau datang jauh-jauh di sini? Siapa yang biayai kamu? Di mana kau ambil uang?" Ini dasarnya ini anak-anak baru belajar. Dia bilang, "Ustaz, tidak pernah kita baca itu ayat yang mengatakan wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Keluarlah kau memperjuangkan agama dengan hartamu dan dengan dirimu. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar, Pak. Jadi perjuangan agama ini, kalau kita mau sampai kepada hasil maksimal, harus pertaranya dua ini. Kau memperjuangkan agama dengan hartamu dan dengan dirimu. Barulah agama ini akan tersebar. Bahkan di dalam surah Yasin dikatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang datang kepadamu tidak minta imbalan, itulah orang-orang penyebar hidayah. Bahkan terakhir ada pengalaman, Pak. Saya tambah sedikit 1-2 menit. Ada teman, dia bilang, "Ustaz, kenapa kalau kamu yang ceramah banyak orang tertarik dan mudah fahami? Padahal ayat yang Ustaz baca itu juga ayat yang saya baca. Kemudian hadis yang saya sampaikan itu juga yang saya sampaikan." Saya bilang beda niatnya, Pak. Beda, kita mungkin beda niat. Saya ini datang ceramah, enggak ada niat-niat keduniaan. Nah, mungkin orang yang datang ceramah, yang terbetik dalam dirinya setelah saya ceramah, ada enggak imbalannya atau tidak. Disinilah bedanya, Pak. Jadi yang Bapak itu berpikir bagaimana mendapatkan dunia. Saya ini berpikir bagaimana orang mendapatkan hidayah. Nah, jadi Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, inilah yang membedakan. Dan inilah yang dikatakan dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang datang kepadamu menyampaikan agama, tidak minta imbalan apa-apa, itulah jalan-jalan hidayah. Maka Bapak dan saudaraku yang mulia, inilah kita keluar seperti ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan adalah untuk mempraktikkan ini, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan diri. Jadi untuk perbaikan diri, Pak, persyaratannya memang 2. Harta Anda bawa dan diri Anda bawa. Kalau tidak dipakai pertahanan ini, biar bagaimana kita berusaha, Pak, tidak akan datang hakikat kehidupan beragama. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menggunakan saya dalam usaha kenabian ini, dan jangan mencabut diri saya dan kita semua dalam usaha kenabian. Bapak dan saudaraku yang mulia, mulianya kita bukan karena nasab, mulianya kita tapi karena kita adalah umat Nabi, mengikuti apa yang pernah dicontohkan Nabi itu menyampaikan agama.
Apa yang saya sampaikan bapak-bapak, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Dan selalu diingat, kalau kita mau baik, mudah saja Pak. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, sebenarnya itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.